Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat cerdas di berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat? Kita sangat bersyukur bahwa dengan skenario Allah kita bisa bertemu di acara yang penuh keberkahan ini. Dalam kuliah WhatsApp kali ini bersama Dr. Julia dari Rumah Parenting, grup Miracles at Home Parenting, saya akan menyampaikan materi ketiga dari seri ilmu pernikahan tentang mengatasi permasalahan pernikahan. Sebelumnya sudah terlaksana materi 1 tentang memulai dengan benar sudah kita laksanakan, serta materi 2 tentang terapi untuk hati yang damai dan penuh cinta. Dan materi yang ketiga hari ini membahas tentang tips dan langkah mengubah suami menjadi lebih baik. Bagi sahabat yang baru bergabung di Kulwa bersama Dr. Zulea ini, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Zulaiha Hidayati, MMRS SHT. MMRS itu apa? Ini singkatan dari Magister Manajemen Rumah Sakit. Saat ini saya bekerja sebagai PNS dan mendapatkan amanah menjadi Wakil Ketua Satuan Pemeriksaan Internal di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. SHT adalah singkatan dari Self Healing Trainer. Ini adalah gelar untuk trainer dan juga terapis Safe for Healing. Saya juga bergerak di parenting atau pengasuhan anak sejak tahun 2009 dan sudah menulis beberapa buku pengasuhan anak. Untuk aktivitas bisnis, di rumah saya ada ruang khusus produksi yang sudah ber-SNI. Beberapa produk sudah memiliki BPOM. Kami memproduksi yogurt Mamazi yang kata pelanggan-pelanggan kami paling enak dibanding yogurt yang mereka temui di pasaran. Juga memproduksi aneka frozen food sehat lainnya. Untuk aktivitas lengkap dan karya seni dapat dilihat lebih lengkap di biodata saya. Oke, perkenalkan juga ini foto saya bersama suami dan anak-anak tercinta. Materi yang hari ini saya sampaikan, saya diskusikan terlebih dahulu dengan suami saya karena pasti akan menceritakan tentang beliau sehingga saya perlu meminta izin. Suami saya bernama Muhammad Aji Budianto. Saat ini beliau yang mengelola perusahaan Mamazi Mitoha Yogurt dan Frozen Food. Saya sendiri membantu beliau di area percobaan resep, monitoring keuangan, pengelolaan SDM, dan pengawasan secara umum saja karena aktivitas sudah cukup banyak di PNS, kegiatan edukasi, konsultasi, dan juga terapi. Sahabat cerdas, bagaimana tips dan langkah membuat suami jadi lebih baik? Pada tips tersebut, terulang materi 1 yang sudah kita bahas bersama 2 minggu yang lalu pada tanggal 30 Mei 2020. Tips 1 adalah istighfar. Mengapa harus istighfar? Karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita di surat Asy-Syura ayat 30 bahwa dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ada istilah dalam pernikahan, it takes two to tango. Memerlukan 2 orang untuk bisa terjadi sebuah tarian tango. Suami kita seperti apa, itu juga ada komponen kita yang berperan. Misal suami kita seorang pemarah. Saat kita belum menjadi partner yang terampil menjadi partner seorang yang pemarah dan membimbingnya, maka kita mendapatkan ujian, yaitu misalnya perasaan kita tertekan, kesal, kecewa, dan sebagainya, dan suami pun tidak ada perubahan. Sehingga hasilnya adalah kita tidak bisa bahagia. Sahabat semua, silahkan coba jawab pertanyaan berikut. Apakah sahabat sudah belajar ilmu pernikahan? Apakah sudah mempraktekkan ilmu pernikahan? Apakah sudah bertanya kepada orang yang tepat bila ada kesulitan? Apakah sudah menjadi istri yang baik versi suami Anda? Bila jawabannya adalah belum atau sudah tapi masih banyak yang kurang lancar, maka kita perlu beristighfar karena kondisi yang ada pada pasangan kita kali ini adalah petunjuk dari Allah. Mohon digarisbawahi, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bahwa ada yang perlu kita pelajari, ada yang perlu kita perbaiki. Oleh karena itu, kita beristighfar, mohon ampun atas kekurangan kita, dan semoga Allah kemudian memberi petunjuk. Tips kedua, saat kita beristighfar dan mengingat bahwa ujian ini adalah karena salah satunya ada langkah kita yang belum benar, maka tips selanjutnya adalah stop blaming, stop menyalahkan. Sahabat semua, saat kita menyatakan dengan nada mengeluh bahwa suami kita pemarah, suami kita kurang berusaha, suami kita tidak perhatian, kurang bertanggung jawab, selingkuh, tidak adil, dan sebagainya, maka kita akan menghadapi sebuah beban yang membuat ujian ini terasa sangat lebih berat. Beban tersebut semakin berat karena kita menyalahkan sesuatu yang sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa suami kita memang kekurangannya di hal-hal tersebut.
Silahkan lihat, sahabat semua. Ada gambar otak dan pria dan wanita. Lihat, kedua otak ini berbeda. Lihat bahwa pola berpikir kita berbeda dengan suami kita. Lihatlah bahwa pria dan wanita itu berbeda. Otak pria 80% berpikiran tentang seks, berbeda dengan wanita. Silahkan juga lihat tabel perbedaan, efek dari perbedaan otak tersebut, maka perilaku pria dan wanita itu berbeda. Bahwa pria ini kebutuhan bicaranya sedikit, sehingga saat bapak-bapak ini pulang dari kantor, maka jangan kaget mereka lebih banyak diam. Karena kuota bicaranya sudah habis. Tak perlu heran juga kalau mereka tak bisa seperti kita yang bisa sambil masak, sambil menelepon, menyuapi anak, dan kakinya pun sambil menggosok lantai. Suami kita adalah makhluk yang sama manusia dengan kita, tapi beda fitrah, beda pembawaan. Kalau tentang ada perempuan lain bagaimana? Saya tidak bisa menerima ketidaksetiaan. Bagaimanapun sahabat, pria fitrahnya memang memungkinkan untuk bisa menikah dengan lebih dari satu orang. Ini untuk yang poligami. Untuk yang selingkuh, fitrahnya juga tertarik pada wanita yang memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan pria apa saja nanti kita bahas. Tapi masa sih nggak ingat betapa besar perjuangan saya untuk dia? Oh sudah. Energi kita akan habis untuk memikirkan orang lain yang memang berbeda dengan kita. Hal yang lebih ringan adalah kita fokus memikirkan apa yang bisa kita kerjakan sebagai istri. Misal, suami kurang perhatian. Kita cari tahu mengapa suami seperti itu dan belajar cara-cara agar suami lebih perhatian. Ini akan lebih mudah karena ini pikiran kita, tubuh kita, milik kita sendiri, kita bisa atur sendiri. Saat kita menyalahkan juga hati-hati karena ini berarti kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur atas rezeki yang bisa menjadi ladang pahala masuk surga. Apakah ladang pahalanya? Pahala bersabar. Pahala menjadi motivator untuk suami kita. Pahala dari mengabdi pada suami kita yang nilainya sangat-sangat besar, yang tidak didapatkan oleh yang saat ini belum ditemani oleh seorang suami. Makin sulit, makin besar pahalanya. Sahabat semua, ujian kita ini masih kecil. Coba bayangkan para wanita Uighur, bayangkan wanita Rohingya, wanita di Palestina, di Suriah. Kira-kira sahabat bisa memahami nggak bahwa ujian mereka lebih besar berkali-kali lebih sulit dibanding kita? Oke ya? Dokter, saya masih nggak bisa nerima. Boleh nggak kalau misalnya dokter saya masih nggak bisa nerima. Boleh kalau nggak bisa menerima ya berarti minta cerai saja. Gampang kan? Sahabat, saya ingat sebuah pengalaman dengan suami saya sewaktu tahun 2016. Beliau dalam kondisi depresi, waham dan ada halusinasi. Saya mengantar suami saya berobat ke psikiater dan beliau didiagnosis skizoafektif. Dokter menyatakan bahwa beliau disarankan tidak bekerja dulu agar bisa tenang tanpa tekanan. Suatu malam suami saya sambil berbaring dan saya pun berbaring di sebelahnya. Beliau menawarkan barangkali saya mau bercerai dari beliau. Duh, saya nggak tahan untuk tak sampai meneteskan air mata dan menjawab dengan sambil terisak. Saya sampaikan padanya, ya saya memang berhak untuk mengajukan cerai karena secara nafkah beliau wajar beliau untuk digugat. Saya juga bisa mencari pria lain yang lebih mampu secara ekonomi. Hanya saja saya sampaikan ke beliau, orang yang membuat saya menjadi lebih baik saat ini, yang bisa sukses seperti ini adalah beliau. Saya yang dulu emosional bisa belajar sabar karena bersama beliau. Saya sampaikan bahwa saya akan tetap bersama beliau untuk melewati ujian sakit dan ekonomi ini. Semoga beliau nanti berkenan juga untuk merawat saya bila saya sakit. Sahabat, konsepnya adalah kita wanita, kita adalah pasangan puzzle yang cocok untuk memenuhi kekurangan suami. Jadi ketika kita menjadi pasangan yang cocok, kita bisa berjalan bersama. Begitu pula kekurangan kita menjadi bahan untuk suami kita berperan di sana. Dan maka kita akan bisa berjalan dengan harmonis. Sahabat semua, ini masalah saya dulu. Saya punya masalah perbedaan pendapat. Suami kurang terlibat di pengasuhan anak. Ekonomi, tidak ada nafkah atau nafkah pun yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan, jauh dari kebutuhan. Kebutuhan keluarga suami pernah beberapa kali diarahkan ke saya untuk membantu. Suami juga punya gangguan jiwa skizoafektif. Ini gangguan jiwa yang kategorinya berat.
kurang perhatian, tidak romantis, nafkah biologis kurang, susah diberi masukan, sering asik dengan gadgetnya. Dan lihatlah sahabat semua, kita ini adalah seorang wanita yang memiliki berbagai kelebihan yang sebenarnya cocok untuk membuat suami kita menjadi lebih baik. Bila kita bisa lebih baik dari seorang sekretaris direktur melayani direkturnya, sehingga bisa mengatur dan menyelesaikan berbagai program dengan sabar, cerdik, ramah, suami kita juga bisa jadi sukses. Karena di balik pria sukses ada seorang wanita yang bersamanya menjadi sekretaris terbaik. Catatan, kalau itu sahabat mau menerima. Bila sekarang menyatakan tak bisa menerima, sahabat boleh putuskan berpisah. Itu hak dan konsekuensi dari pilihan tersebut juga menjadi tanggung jawab sahabat di dunia dan akhirat. Dari saya sendiri, setelah pengalaman mendukung suami dari depresinya sampai sekarang perusahaan kami berkembang, dari mulai dengan jualan warung sayur sendirian sampai sekarang ada 12 karyawan di tahun 2020. Sayang kalau kita tidak meraup banyak pahala dari pernikahan ini. Sayang kalau kita tidak banyak belajar dari permasalahan ini. Suami kita adalah ladang pahala, masalah kita adalah ladang ilmu. Suami kita adalah kunci surga untuk istrinya. Tips yang ketiga adalah belajar, karena segala sesuatu ada ilmunya. Dan pada permasalahan kali ini, di materi ketiga ini, untuk mengubah suami, saya menggunakan teknik dasar yang sama dengan teknik pengasuhan anak dengan adaptasi untuk orang dewasa, yaitu teknik parenting. Sahabat semua, teknik parenting ini ada di buku saya yang pertama, yaitu Smart Parenting, Mendidik Anak Berkarakter Unggul. Apa sih itu teknik parenting? Teknik parenting terdiri dari 8 langkah, yaitu P. Pengasuhan anak yang benar, A. Anak adalah anugerah, R. Redam kemarahan, E. Empati mendengarkan, N. Notifikasi pembicaraan dan tindakan, T. Tanamkan energi positif, I. Istiqomah, NG. Mengadakan time out. Penyesuaiannya adalah kata anak diganti dengan suami. Kemudian konsepnya sama, bahwa perlu koneksi sebelum koreksi. Mohon dicatat, koneksi sebelum koreksi. Fokus untuk mendahulukan koneksi sebelum koreksi. Koneksi dilakukan dengan menggunakan langkah R, E, dan N. N-nya khusus bahasa cinta, karena ada juga N yang khusus untuk proses koreksi. PN di sini adalah memilih kata dan tindakan yang membuat suami kita merasa dicintai. Sedangkan koreksi melakukan langkah N khusus koreksi, dan T tanamkan energi positif, dan semuanya dilakukan dengan istiqomah. I, dan bila ada masalah emosi, kita sedang marah, kita gunakan teknik time out. Oke, sahabat semua, mari kita bahas satu persatu. P artinya kita mempergunakan cara yang benar, stop hal-hal yang tidak tepat. Selanjutnya langkah A. A itu adalah memahami anak adalah anugerah. Kalau di langkah ini berarti kita memahami suami kita yang merupakan anugerah. Anugerah yang pria itu diberikan kelebihan yang berbeda dibanding wanita, diberikan otak yang berbeda dibanding wanita. Dan hal yang utama dari menjadi seorang istri adalah memenuhi kebutuhan pria. Apa sih kebutuhan dasar pria? Pria membutuhkan rasa percaya diri. Percaya diri ini adalah merasa mampu sebagai suami. Pria membutuhkan rasa berharga, yaitu merasa diterima pemberiannya dan ditempatkan sebagai pemimpin. Pria juga butuh merasa dicintai, perlu bahasa-bahasa cinta dari istrinya, dan pria butuh untuk tenang, terpenuhi kebutuhannya sebagai pria. Ini sahabat semua, ada 3 kebutuhan pria yang paling dasar, yaitu pandangan, perut, dan kemaluannya. Koneksi atau ikatan emosional dibentuk dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan suami di atas. Caranya seperti apa? Kita akan bahas. Yang kita perlu lakukan yaitu melakukan langkah R, redam kemarahan, dan E, empati mendengarkan. Sebaliknya bagi sahabat yang masih suka marah-marah, efeknya adalah pada suami kita akan hancur rasa percaya dirinya. Termasuk pada sahabat yang tidak mau mendengarkan atau menuruti arahan suami, maka pada suami akan merasa tidak percaya diri dan semakin sulit untuk bangkit. Duh, ini susah dokter. Saya tiap lihat suami saya kesel, ingat bagaimana dia cuek banget dengan kondisi ekonomi ini. Dendam karena ia selingkuh, gimana dong? Jawaban dari ini adalah
sahabat semua, istri-istri cantik, terapi dulu emosinya. Terapi dulu emosi negatif sahabat sampai reda, damai dan benar-benar bisa menerima dan menjadikannya sebagai tantangan kekuatan cinta sahabat dengan suami. Note ya sahabat, dicatat, tidak ada satupun pernikahan yang tidak diuji, semuanya diuji. Lihat grafik survei, ini adalah grafik yang mirip-mirip dengan survei yang saya kerjakan sebelumnya. Semua pernikahan itu ada ujiannya masing-masing, supaya apa? Supaya kita ada pahala besar, pahala belajar agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan cinta. Silahkan laksanakan langkah N, notifikasi perkataan dan tindakan yang bisa membuat suami merasa dicintai. Kita praktekkan 5 bahasa cinta, yaitu kata-kata cinta, sentuhan, hadiah, waktu berkualitas, dan pelayanan. Nah, yang pelayanan ini terkait dengan poin selanjutnya, yaitu fokus memenuhi 3 kebutuhan utama pria, yaitu pandangan, perut, dan kemaluan. Tentang kebutuhan pandangan itu maksudnya apa? Dandanan kita, warna baju, model baju, warna rambut, panjang rambut, penataan rumah, penyajian makanan, tampilan anak-anak, sesuaikan dengan selera suami kita. Nanti suami kita akan memberikan kode, misalnya, ih kamu cantik deh pakai baju itu. Itu artinya baju itu yang paling disukai oleh suami untuk kita pakai. Silahkan sahabat sering-sering menggunakan baju tersebut. Nah, dan yang paling utama tentang pandangan, kebutuhan pandangan dari suami kita, di antara semua tampilan-tampilan itu yang paling sangat mereka nyaman adalah senyuman kita dan senyuman anak-anak yang penuh cinta, penuh penghargaan kepada suami kita. Itu adalah pandangan yang paling sangat berharga untuk suami kita, yang akan membuat mereka semakin percaya diri dan semakin semangat untuk menjadi lebih baik. Tentang perut bagaimana? Tentang perut, suami itu sensitif dengan lapar. Jadi upayakan selalu ada makanan saat suami memerlukan, dan rasa makanan ataupun menu makanan silahkan tanya sukanya apa. Walaupun misalnya suami saya senangnya tempe, goreng tempe, cabai rawit, hanya garam dan bawang putih yang digerus, beliau sangat suka itu. Maka saya walaupun saya bosan membuatnya, buat suami kita itu adalah sebuah penghargaan untuk selera beliau. Gitu. Jadi semakin kita kita kerjakan, itu akan sangat membuat suami kita merasa semakin terhargai, walaupun hanya sebuah sambal tempe. Oke. Ini ada berita seorang pria menceraikan wanita gara-gara setelah setengah jam menunggu makanan di restoran, istri melarang suaminya mengambil makanan karena mau difoto-foto dulu. Mungkin kita akan mengatakan, prianya kok begitu amat. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, maka istrinya sudah melakukan perbuatan yang memang tidak menghargai kebutuhan suaminya. Oke. Baik, selanjutnya tentang kemaluan bagaimana? Setiap diminta, wanita wajib melayani kecuali ada unsur. Style atau gaya sesuai permintaan suami. Kemudian harus sungguh-sungguh, tidak tampak seperti malas-malesan. Kemudian tidak tampak terburu-buru, karena ada juga yang cepat selesai. Ini udah banyak kerjaan nih. Nah, itu suami sangat tidak suka. Fokus ketika suami minta, silakan fokus hanya memikirkan untuk bagaimana menyenangkan beliau. Terlihat bahagia dan semangat, kemudian setelah setelah berhubungan, akhiri dengan memuji dan mengucapkan terima kasih. Tentang 3 kebutuhan pria ini, silakan sahabat buka link YouTube dari Ustadz Khalid Basalamah yang ada di slide. Saya sempat menemukan video tersebut saat saya ingin semakin lebih harmonis dengan suami. Alhamdulillah sudah dipraktekkan dan hasilnya keren banget. Oke sahabat, apa efeknya bila kebutuhan suami tidak terpenuhi? Efeknya sama seperti sindroma anak yang kurang kasih sayang dengan bentuk khas pria dewasa, yaitu gelisah, emosional, kurang konsentrasi, merasa tidak aman, berulah, misalnya dia jadi asik dengan gamenya atau asik dengan teman-temannya. Gitu. Kemudian bisa jadi dia mencari penenang yang lain atau mencari kebutuhannya itu dari yang lain. Oke. Bagi sahabat yang menemukan fenomena ini ada pada suaminya, silahkan tak perlu sibuk dengan langkah koreksi. Silahkan kerjakan dulu koneksi dengan langkah R, E, dan N. Nah, bila koneksinya bagus, mudah sekali kita membantu suami memperbaiki diri. Bahkan saya banyak menemukan masalah-masalah saya selesai hanya dengan melaksanakan langkah R, E, dan N di atas. Kok bisa begitu? Karena saat pria merasa tenang, mereka bisa fokus, berenergi, semangat, percaya diri untuk menjadi suami yang terbaik untuk istrinya. Mereka jadi lebih kooperatif. Oke.
Mari kita ingat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa untuk Adam. Tujuannya supaya Adam menjadi tenang. Jadi kita, istri, diciptakan untuk suami kita supaya menjadi tenang, terpenuhi kebutuhannya sebagai pria, tidak perlu mencari kemana-mana. Catatan, ada beberapa kendala yang membuat kita sulit membuat koneksi dengan suami, antara lain emosi negatif. Contoh, gimana mau meredam kemarahan setiap hari orangnya diem aja padahal nggak ada uang. Gimana mau menurut dan mendengarkan kalau ingat suami selingkuh sama teman saya sendiri. Itu emosi negatif. Inner child adalah sisi kepribadian seseorang, kepribadian kita yang masih bereaksi dan terasa seperti anak kecil atau sisi kekanak-kanakan dalam diri seseorang. Trauma psikologis ini lebih dalam dari sekedar rasa takut. Perasaan ini bisa muncul saat sense of security atau perasaan aman dalam melakukan sesuatu hilang, membuat orang tersebut merasa tidak ada lagi yang bisa menolongnya di dunia ini. Ego ini kesombongan kita merasa benar, kita merasa suami yang salah, kemudian berkembang menjadi kita tidak mau mulai, kita tidak mau menurut, kita tidak mau melakukan perubahan. Kendala lain apa? Kendalanya yang lain itu belum feel beloved. Seorang istri yang kejiwaannya kurang kasih sayang biasanya efek dari pengasuhan kedua orang tuanya yang ada kekerasan atau pengabaian. Kurang bahasa cinta membuat kondisi kejiwaannya juga sulit untuk bisa penuh cinta kepada suaminya. Untuk kondisi-kondisi di atas, silahkan segera bisa menjalani terapi. Saya sendiri sudah menjalani beberapa pelatihan dan terapi juga. Saya dulu pernah psikolog. Terus silahkan juga bisa ke psikiater bila ada gejala psikiatri, yaitu gangguan pikiran yang sulit untuk dikoreksi, gangguan perilaku yang sulit dikoreksi, ataupun ke terapis emosi. Terapis emosi bermacam-macam. Untuk saya sendiri, saya menggunakan metode SAFE, spiritual, emotional freedom technique. Kendala lain yang membuat kendala lain dalam membuat koneksi adalah energi istri sudah habis untuk bekerja atau aktivitas lain. Hati-hati sahabat semua punya aktivitas sosial, pergaulan, dan hiburan. Pastikan sahabat mengerjakan kegiatan apapun termasuk bekerja, benar-benar dengan diatur waktunya. Tanamkan bahwa tugas utama adalah melayani suami, melaksanakan amanah untuk merawat anak. Kemudian pastikan waktu diatur bahwa yang prioritas, energi utama adalah untuk suami. Pastikan juga cukup punya waktu khusus untuk suami. Bekerja diniatkan bukan untuk mencari nafkah, tapi niatkan untuk aktualisasi ilmu atau hanya sekedar membantu. Catat bahwa sukses sebenarnya wanita bukan dari bekerja mendapatkan uang atau jabatan tinggi, tapi dari kemampuannya untuk bisa mendampingi seorang suami menjadi sukses. Di sini Allah memberikan balasan yang paling tinggi, yaitu surga. Terus kemudian hati-hati juga terpengaruh oleh romantisme ala sinetron yang membuat imajinasinya mengharapkan hal tersebut ada di suami, padahal setiap suami itu punya style masing-masing. Hati-hati juga terpengaruh informasi negatif. Ini biasanya efek kita membahas permasalahan pernikahan pada orang yang tidak tepat. Untuk hanya sekedar cerita, hasilnya orang-orang berkomentar negatif tentang suami kita dan mempengaruhi pikiran kita menjadi semakin negatif. Hati-hati juga kebocoran cinta. Kalau tangki cinta kita umpama gelas dan ada air di dalamnya, air adalah cinta yang kita miliki. Hati-hati cinta tersebut bocor ke orang lain, bukan suami kita, karena pasti itu akan mempengaruhi pelayanan kita ke suami dan membawa keburukan. Segera tutup kebocoran cinta, putus jalurnya dan arahkan untuk hanya diisi dan mengisi dengan suami. Cara diisi suami bagaimana? Silahkan bermanja, silahkan curhat, silahkan minta ke suami yang dengan tetap mempertimbangkan kemampuan suami. Bahasanya misalnya begini, ayah aku pengen bla bla bla, boleh nggak? Kalau boleh mau ya, kalau kata ayah nggak boleh nggak apa-apa. Jadi kita belajar untuk bermanjanya ke suami, memintanya ke suami. Gitu. Sekarang masuk langkah koreksi. Langkah koreksi ini adalah seperti mengirim pesawat ke orbit. Perlu energi besar yang terus-menerus sampai akhirnya sampai di orbit. Seseorang bisa menjalankan sendiri tanpa harus diminta. Untuk proses koreksi adalah dengan langkah N, kemudian ada langkah T. Nah, langkah N ini adalah notifikasi pembicaraan dan tindakan. Di sini ada proses pemberian pemahaman dengan tetap memperhatikan ego pria. Jangan sampai egonya kita seakan menjadi seorang yang ingin jadi
melewati posisinya sebagai pemimpin, kemudian memberikan informasinya juga bertahap. Nah, kemudian juga ada setting skenario bagaimana suami kita bisa melatih hal yang kita sampaikan. Kemudian di situ ada reward, ada konsekuensi. Nah, kemudian langkah T ini ada apresiasi, memberikan predikat positif, termasuk berhusnuzon tentang suami kita. Oke, bila digambarkan langkah koreksi seperti gambar roket berikut. Saya coba sharing sedikit cerita koreksi yang saya laksanakan untuk suami saya. Oke. Saat suami saya mengalami gejala gangguan jiwa yang sangat kuat sehingga beliau benar-benar sulit untuk bisa bekerja. Kemudian saya ajak berobat, dan ini juga perjuangan karena efek obatnya membuat ngantuk. Maka untuk supaya suami saya tidak semakin stres karena merasa tidak bisa menafkahi, merasa menjadi beban istrinya, maka saya membantu memfasilitasi suami melalui kegiatan pekerjaan yang sederhana. Perusahaan saya waktu itu saya titip untuk dikelola adik ipar dulu, karena kondisi perusahaan yang kurang sehat waktu itu yang bisa membuat suami semakin tertekan bila masih dipegang oleh suami saya. Waktu itu saya pilih untuk membuka warung sayur online. Pasarnya sudah ada waktu itu, yaitu pabrik saya sendiri dan teman-teman saya. Saya berikan modal, saya ingat itu hanya 500.000 waktu itu. Dan beliau saya temani belajar, saya temani ke pasar. Kemudian catatan sedikit. Ini saya dapat ilmu dari ilmu manajemen keuangan dari Bu Yuria Pratiwi Cleopatra, penulis buku Cerdas Finansial. Bahwa pengeluaran kita, menu makanan kita harus sesuai dengan kemampuan suami. Saat itu saya mulai mengatur agar menu makanan sesuai dengan budget hasil jualan suami. Mohon izin saya tidak menyebutkan angka, istilahnya bila suami bisa membeliakannya hanya tempe dan sayur saja, maka istri wajib menghargai dengan memakan hal yang sama. Nah, ini yang saya praktekkan. Saya menghindari membeli makanan-makanan lain dengan uang pribadi yang membuat suami merasa rendah diri. Setelah 1 tahun suami sudah lebih stabil dan sudah mulai lebih mampu mengatasi tekanan dari bisnis, misalnya keluhan pelanggan, kesalahan proses, tantangan di jalan, dan sebagainya. Perusahaan dialihkan kembali ke suami saya, kemudian saya menemani satu persatu untuk suami belajar tentang keuangan, SDM, harga pemasaran, dan sebagainya. Setiap progres, saya berusaha mempraktekkan apresiasi sebagai reward, dan konsekuensi biasanya dari pekerjaan itu sendiri, jadi bukan kita hukum ya. Jadi konsekuensi adalah konsekuensi alami, misalnya kehilangan pelanggan karena telat mengirim, dimarahi oleh pelanggan, dan sebagainya. Nah, kita sebagai istri bagian dari mendukung, dan bahasa kita nggak apa-apa, kan sudah berusaha, nanti kita perbaiki, insya Allah bisa lebih baik ke depannya. Oke. Sahabat semua, saya yakin sahabat semua adalah wanita cerdas dengan berbagai ide, wanita yang hebat dengan energi yang besar. Tapi ternyata untuk membantu mengubah suami hanya bisa kembali ke satu kesimpulan, yaitu menjadi wanita solehah, yang ciri-cirinya antara lain 1, penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya, di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, 'Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridho.' Yang kedua, melayani suaminya, berkhidmat kepada suami, seperti menyiapkan makan minumnya, tempat tidur, pakaian, dan semacamnya juga untuk kebutuhan biologisnya, dan sebagainya. Ini hanya dua ciri dan sebagainya. Silakan sahabat bisa search atau membeli buku tentang wanita solehah. Dan saya paham betapa besar pahalanya, karena memang dari sanalah para pria, para suami yang mengalami gangguan jiwa pun bisa sehat kembali, bisa beraktivitas, bisa berfungsi kembali sebagai suami yang membimbing. Saat ini saya kalau berkonsultasi lebih banyak ke suami saya, sahabat semua. Setelah kondisi pikirannya cukup normal, kemampuan berpikirnya lebih terfokus, lebih rasional, dan bijak, alhamdulillah. Apakah sudah 100% normal? Belum, sahabat semua. Sekitar 75%-an lah, dan saat ini saya dan suami sedang bersiap-siap menjalani program life coach untuk bisa semakin berkembang. Cita-cita tahun depan saya bisa berkembang menjadi seorang coach, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya dari sahabat semua. Oke. Sekarang masuk ke tips yang keempat,
Tips yang keempat adalah perbaiki hubungan-hubungan ini agar mendapatkan keberkahan. Yang pertama adalah dengan Allah sebagai pencipta kita, dengan orang tua, pasangan, anak, dan sesama manusia. Banyak-banyaklah memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan. Maka rumusnya adalah bila Allah berkenan dengan kedekatan kita yang lebih baik kepada Allah, dan bila Allah berkenan dengan adanya ridho dari orang tua dan orang-orang yang kita bahagiakan, insya Allah kebahagiaan itu akan hadir di pernikahan kita. Selanjutnya tips kelima adalah sabar. Sabar itu bukan diam, sahabat. Sabar itu adalah menjalani proses sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Tadi saya sudah banyak bahas ya tentang tips-tips bagaimana akhirnya bisa melakukan perubahan, ada tekniknya. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah juga kita sabar untuk menghindari melakukan perbuatan yang buruk. Misalnya kita sedang marah ke suami, hati-hati kita melakukan dosa kepada siapapun, apapun itu. Hindari juga mengeluh, karena mengeluh itu berarti kita tidak bersyukur. Dan kemudian yang ada adalah kita harus bersyukur untuk hasil apapun. Semakin kita bersyukur, maka insya Allah Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar. Hasil dari mempraktekkan semua ini sahabat, silakan sahabat bisa melihat 2 tabel di slide materi. Oke, ya silakan dilihat. Dan baik sahabat semua, demikian tips dan langkah untuk membuat suami menjadi lebih baik. Selamat belajar, selamat mempraktekkan, karena bahagia itu tak jatuh dari langit, tapi ia digapai dengan ilmu yang benar, ikhtiar dan doa dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan Dr. Jule di materi ilmu kehidupan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.